Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Santoso, NPM 240820100024 dari Paralel A. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma Banker. Oke, dimulai dari latar belakang. Pada sistem yang memiliki beberapa sumber daya untuk dialokasikan, algoritma resource allocation graph tidak bisa digunakan secara efektif. Ini karena algoritma tersebut hanya mampu menangani situasi di mana setiap jenis sumber daya memiliki suatu instansi saja. Akibat keterbatasan ini, kemungkinan terjadinya deadlock tetap ada dalam sistem. Oke, pengertiannya apa sih algoritma Bankers itu? Algoritma Bankers merupakan salah satu teknik cerdas dalam bidang komputer, terutama di sistem operasi, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya deadlock. Maka yaitu situasi di mana sejumlah proses saling menunggu sumber daya hingga semuanya tidak bisa bergerak. Algoritma ini diperkenalkan oleh Edgar Dijkstra, seorang ilmuwan komputer terkemuka. Istilah banker sendiri yaitu diambil karena prinsip kerja algoritma ini menyerupai prosedur bank dalam menurunkan pinjaman. Ketika seorang nasabah mengajukan pinjaman, bank akan menilai terlebih dahulu apakah mereka memiliki dana yang cukup dan memastikan bahwa setelah memberikan pinjaman, kondisi keuangan bank tetap stabil. Jika aman, maka pinjaman diberikan. Jika tidak, permintaan tersebut akan ditunda atau ditolak. Oke, lanjut ke struktur data algoritma Banker. Oke, mula-mula ke nomor 1 ini, available. Merupakan jumlah sumber daya yang saat ini masih tersedia untuk digunakan dalam sistem. Contoh, available sama dengan 3, 2, 2. Artinya adalah 3 unit resource A, 2 unit resource B, dan 2 unit resource C yang belum terpakai. Lanjut kedua yaitu max. Adalah jumlah maksimum sumber daya yang dapat dibutuhkan oleh suatu proses untuk menyelesaikan eksekusinya. Contohnya yaitu max 0 sama dengan 7,5,3, berarti proses 0 mungkin membutuhkan maksimal 7 unit A, 5 unit B, dan 3 unit C. Lanjut ke allocation nomor 3, itu menunjukkan jumlah sumber daya yang saat ini sudah dialokasikan ke suatu proses. Contoh, allocation 0 sama dengan 0,1,0, yang berarti proses 0 sedang menggunakan 1 unit dari sumber daya B. Lanjut ke need nomor 4 adalah jumlah sisa sumber daya yang masih diperlukan agar proses untuk dapat menyelesaikan tugasnya. Rumusnya yaitu need sama dengan max allocation. Rumusnya yaitu need sama dengan max min allocation. Contoh, max sama dengan 7,5,3 dan allocation sama dengan 0,1,0. Sehingga need sama dengan 7,4,3. Karena max ini 7,5,3 yaitu dikurangi dengan allocation yaitu 0,1,0. Jadi dengan ini dikurangi berarti 5 kurangi 4. Jadi 743, jadi 7,4,3. Oke, cara kerjanya ya teman-teman. Lanjut ke cara kerja. Algoritma Bankers beroperasi melalui dua langkah utama, yaitu algoritma keamanan atau safety algorithm dan algoritma permintaan sumber daya atau resource request algorithm. Sebelum suatu proses dieksekusi, proses tersebut wajib menginformasikan berapa banyak maksimum sumber daya dari setiap jenis yang mungkin diperlukan. Dalam nilai maksimum ini tidak boleh melebihi total jumlah sumber daya yang ada di sistem. Berdasarkan informasi tersebut, sistem dapat mengelola alokasi sumber daya dengan hati-hati serta melakukan verifikasi apakah pemilihan sumber daya tertentu dapat menjaga kestabilan sistem. Tujuan akhirnya adalah memastikan sistem tetap dalam keadaan aman dan terhindar dari potensi deadlock. Lalu di cara kerjanya itu ada algoritma keamanan atau safety algorithm. Itu digunakan untuk memeriksa apakah sistem berada dalam kondisi aman atau safe state. Sistem dikatakan aman jika memungkinkan untuk menyelesaikan semua proses tanpa terjadi kebuntuan. Langkah-langkahnya yaitu mula-mula kita tandai semua proses dalam keadaan belum selesai atau finish sama dengan false. Lanjut ke periksa satu persatu. Jika kebutuhan atau need suatu proses dapat dipenuhi oleh variable, maka proses tersebut dapat dijalankan. Lanjut ke setelah proses berjalan,
sumber daya yang digunakan akan dikembalikan ke available. Lalu kita ulangi lagi langkah ini hingga semua proses selesai, maka sistem dinyatakan aman. Lanjut ke algoritma permintaan sumber daya atau resource request algorithm. Dijalankan ketika ada proses yang meminta tambahan sumber daya saat sedang berjalan. Sistem akan mengevaluasi apakah permintaan tersebut bisa diberikan tanpa mengganggu keamanan sistem. Langkah-langkahnya yaitu mula-mula periksa apakah permintaan melebihi need. Jika iya, maka terjadi kesalahan atau error. Lalu setelah diperiksa apakah permintaan dapat dipenuhi oleh available. Jika tidak, proses harus menunggu. Jika bisa dipenuhi, lakukan simulasi seolah-olah sumber daya diberikan, maka jalankan safety algorithm. Jika hasil simulasi menunjukkan sistem tetap aman, maka berikan sumber daya tersebut secara nyata. Jika tidak aman, maka permintaan ditolak dan sistem dikembalikan ke kondisi. Lanjut ke contoh penerapan. Sebuah sistem, ini studi kasus ya teman-teman. Sebuah sistem memiliki 4 proses, yaitu proses 0 hingga proses 3 dan 3 jenis resource A, B, dan C. Jumlah total resource A sama dengan 12, B sama dengan 8, C sama dengan 9. Tabel informasinya seperti proses 0, allocation-nya 3,2,2, max-nya yaitu 6,4,4. Proses 1 yaitu allocation-nya yaitu 2,0,3, max-nya yaitu 3,2,3. Proses 2 allocation-nya yaitu 3,2,1, max-nya 7,5,3. Proses 3 allocation-nya yaitu 2,1,2, max-nya yaitu 5,3,4. Soalnya yaitu nomor 1, tentukan apakah sistem berada dalam keadaan aman. Tentukan apakah sistem berada dalam keadaan aman. Nah, di sini disuruh gunakan algoritma safety yang ada di biasa tadi. Dan soal kedua yaitu jika P2 meminta resource 2,1,1, tentukan apakah permintaan ini bisa dikabulkan. Lalu disuruh gunakan algoritma resource request. Oke, langsung ke jawabannya aja teman-teman. Hitung available resource. Ini jawaban nomor 1. Mula soal nomor 1 tadi kan ditentukan apakah sistem berada dalam keadaan aman, gunakan algoritma. Oke. Lalu kita hitung available resource-nya. Available sama dengan total dikurangi allocation. Total allocation A sama dengan 3 plus 2 plus 3 plus 2 sama dengan 10. B sama dengan 2 plus 0 plus 2 plus 1 sama dengan 5. E sama dengan 2 plus 3 plus 1 plus 2 sama dengan 8. Maka available sama dengan 12 dikurang 10, 8 dikurangi 5, 9 dikurangi 8. Sama dengan hasilnya yaitu 231. Lanjut ke algoritma safety-nya ya teman-teman. Di soal nomor 1. Available awal 231, hitung need sama dengan max kurang allocation. Proses 0 di need-nya yaitu 3,2,2. P1 proses 1 need-nya yaitu 1,2,0. Proses 2 need-nya yaitu 4,3,2. P3-nya need-nya yaitu 3,2,2. Cek. Nah, ini dicek satu persatu teman-teman. P1 0 mula. Need sama dengan 1,2,0 kurang dari available sama dengan 2,3,1. Maka bisa jalan. Available. Location P1 new available. Proses 1 bisa jalan. Available location proses 1 new available sama dengan 2 plus 2 dikurang 3 plus 0, 1 plus 3 yaitu sama dengan 4,3,4. Lanjut ke proses 0, kita cek proses. Need-nya sama dengan 3,2,2 kurang dari available sama dengan 4,3,4. Maka bisa jalan. Available location proses 0 available sama dengan 4 ditambah 3, ditambah 2, 4 ditambah 2 sama dengan 7,5,6. Lanjut mengecek ke proses 3. Need sama dengan 3,2,2 kurangi
kurang dari sama dengan variable sama dengan 7,5,6, maka oke. Berarti proses 3 net sama dengan 3,2,2 kurang dari sama dengan variable sama dengan 7,5,6, maka bisa jalan. Variable location P proses 3 new variable sama dengan 7 plus 2, 5 plus 1, 5, 6 plus 2 sama dengan 9,6,8. Lanjut ke mengecek proses 2 net sama dengan 4,3,2 kurang dari sama dengan variable sama dengan 9,6,8, maka bisa jalan. Variable location proses 2 new variable sama dengan 9 plus 3, 6 plus 2, 8 plus 1 sama dengan 12,8,9. Lalu urutan amannya yaitu P1, lanjut ke P0, lanjut ke P3, lanjut ke P2. Itu urutan amannya teman-teman. Lanjut ke resource request algorithm. Untuk P2 meminta 2,11, 2,1,1. Lalu pertama mula-mula kita cek request kurang dari sama dengan need. Request 2,1,1 kurang dari sama dengan need 4,3,2. Maka oke. Cek request kurang dari sama dengan variable. Request 2,1,1 sama kurang dari sama dengan variable 2,3,1 sama dengan oke. Maka oke. Simulasinya yaitu location P2 maka 3 plus 2, 2 plus 1, 1 plus 1 sama dengan 5 plus 3, 5,35,2. Net P2 P min 2, 3 min 1, 2 min 1 sama dengan 2,2,1. Variable 2 min 2, 3 min 1, 1 min 1 sama dengan 0,2,0. Safety request, safety sequence-nya yaitu check variable. Safety sequence check variable 0,2,0. Proses 1 net 1,2,0 kurang dari sama dengan 0,2,0, maka tidak, karena 1 itu teman-teman apa lebih dari 0. Lalu lanjut ke proses 0 net 3,2,2 kurang dari sama dengan 0,2,0, maka tidak, sama dengan yang atas tadi. Lanjutannya itu sama semua ya teman-teman. P3 net 3,2,2 kurang dari sama dengan 0,2,0, maka tidak. P2 juga sama net 2,2,1 2,2,1 kurang dari sama dengan 0,2,0, maka tidak, sama. Tidak ada proses yang bisa jalan teman-teman. Maka sistem tidak aman. Kesimpulannya teman-teman, permintaan resource 2,1,1 dari P2 tidak dapat dikabulkan karena menyebabkan sistem menjadi tidak aman. Nah, tadi ini jawaban dari soal 1 dan 2 teman-teman. Nah, ini yang algoritma safety ini jawaban nomor 2. Oke, sekian dari saya, Jalan Santoso, barel A, NPM 2408 2030 004. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.